bisa didapatkan di berbagai tempat sih kalau misalkan untuk anak belajar diri. Mungkin kalau misalkan dari titik awal juga pasti ada sebuah ketakutan dulu, rasa takut. HG Podcast relung perjalanan hidup. Yes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di HG Podcast relung perjalanan hidup. Yes banget. Tentunya kami berkolaborasi dengan Tim Lab Komunikasi dan Multimedia FDKI. Your Voice, Our Future. Perkenalkan, saya Nadi Ustasolihah dari tim HG Podcast. Saya Ika dari tim HG Podcast. Saya Betty dari tim Lab FDKI. Dan saya Fitria dari tim Lab FDKI. Oke nih teman-teman, kita di sini bakal ngebahas tentang yang tentunya sangat akrab dengan kita semua nih, yang pastinya relate banget buat anak-anak muda, Gen Z kayak kita. Yaitu kita di sini bakal membahas tentang pendidikan sebagai jalan pulang. Oke nih kakak, sekarang kita tuh lagi di masa-masa menempuh pendidikan ya kak ya. Nah terus di telinga kakak nih, di pikiran kakak apa sih yang kakak pikirkan ketika kakak mendengar kata pendidikan sebagai jalan pulang? Aku mau tahu nih yang ada di kata kakak nih apa ketika kakak mendengar pendidikan sebagai jalan pulang? Mungkin kalau membahas tentang pendidikan sebagai jalan pulang, kita pasti mungkin dari awal itu ada sebuah ketakutan ataukah misalnya tentang nilai, ekspektasi yang tinggi, apalagi kalau misalkan kita udah menjalin pendidikan yang tinggi, untuk jalan pulangnya kan harus membuahkan hasil gitu kepada orang tua juga. Kalau menurut aku, ketika mendengar pendidikan sebagai jalan pulang ya, yang terlintas itu tentang proses mengenal diri sendiri dan tujuan hidup. Katakanlah pendidikan ini mungkin sebagai jembatan ya untuk jalan pulang. Nah, kayak pasti kita tuh pernah bertanya, ini arahnya kemana? Dan di situ kita ada sesuatu yang perlu kita cari, dan itu merupakan bagian dari proses menemukan tujuan hidup, mungkin seperti itu. Oke, berarti pendidikan ini nih sangat penting ya kak ya buat menjembatani kita itu bakal jadi seperti apa gitu. Terus ketika kita menempuh pendidikan itu pastinya nggak cukup nih buat cuma SD doang, itu nggak cukup ya kak ya. Tentunya seperti kata-kata itu tempuhlah pendidikan sampai ke negeri Cina. Jadi sejauh apapun kita menempuh pendidikan itu sangat penting. Betul ya? Kakak pernah gak sih selama sekolah pasti pernah ikut organisasi dan sebagainya gitu ya. Nah, pernah gak sih kak selama ikut organisasi ini kakak itu menemukan jalan pulang gitu dari suatu organisasi? Mungkin pasti kalau ditanya pernah atau tidak pasti pernah gitu, apalagi kita sebagai mahasiswa pasti nggak mau dong adanya waktu yang luang banyak, pasti mau nyibukin diri biar nggak kepikiran orang rumah, biar nggak kepikiran gimana beban-beban kedepannya gitu. Paling kita alihkan ke ikut organisasi, ke aktifan yang lain yang dimana ada benefit juga loh ketika kita ikut organisasi ini. Kita bisa tahu hal-hal baru, kita bisa dapat pendidikannya juga, seperti itu kak. Terus juga gini sih, walaupun pendidikan itu lebih ke sekolah dan lain-lain, tapi di organisasi juga biasanya kita tuh menemukan hal yang belum tentu kita pelajari di sekolah atau di kelas. Sebelumnya kan kayak misalkan kita tuh jadi tahu cara gimana memahami orang lain, itu kan biasanya nggak dijelaskan kan di kelas, di pelajaran-pelajaran gitu. Kita tuh jadi mengerti gimana sih harus menyikapi guru, gimana sih harus menyikapi teman-teman sebaya, kakak kelas. Kan biasanya di organisasi itu ada yang kakak kelas gitu-gitu kan ya, nggak seangkatan doang. Nah di situ juga kita tuh kayak bisa menempuh pendidikan kan, maksudnya bukan pendidikan tentang akademik tapi lebih ke pembelajaran gitu. Terus kalau terkait pendidikan sebagai jalan pulang, mungkin kita bisa ngerasa kayak tujuan kita tuh ada nih di organisasi ini yang kita nggak dapetin di tempat lain gitu. Jadi nggak
cuma di kelas-kelas, benar nggak sih Kak? Iya, benar sih. Iya, apalagi pastikan kalau ikut organisasi kita juga bisa mengelola waktu, manajemen waktu gitu ya, kayak itu bisa mengupgrade diri kita juga Adanya gitu. komitmen juga di dalamnya kayak gitu. Kalau misalnya nih kepada kakak semua, kalau misalnya ada tuntutan nilai ataupun ekspektasi yang tinggi, gimana sih untuk kakak semua untuk dalam menghadapi itu, ataupun ketika kita di zaman modern juga gitu dari kakaknya? Kayak kita memenuhi ekspektasi di pendidikan, kayak misalkan takut nilainya kecil gitu. Nah biasanya tuh tentunya kita sebagai orang yang masih menempuh pendidikan ya, kita tuh harus belajar lebih rajin. Tentunya apalagi biasanya orang tua berharap ya kepada kita, berharap kayak walaupun kita nggak sempurna, itu karena nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini, kita tuh pastinya harus bisa berusaha terus-terusan, walaupun misalnya kita nggak sesuai sama apa yang kita harapkan, nggak sesuai ekspektasi kita, tapi setidaknya kita tuh sudah berusaha semampu kita gitu, biar setidaknya kita tuh puas lah, nggak apa-apa walaupun sedikit, yang penting hasil kita sendiri, betul kan ya? Apalagi untuk kita anak rantau gitu. Terus kan tadi kata Kak Nadia, orang tua di rumah tuh kayak mengharapkan kita pulang tuh membawa nilai yang bagus gitu kan. Ya benar kata Kak Nadia, kita juga yang penting udah berusaha gitu kan. Kalau misalkan ternyata memang belum sesuai ekspektasi, ya yang penting iya kita udah usaha gitu. Terus juga yang apa ya, menurutku nilai itu bukan sebuah apa ya, iya acuan. Yang penting kita paham sama apa itu materinya. Kalau misalkan nilai kita bagus tapi ternyata kita nggak paham, itu juga kan termasuknya kayak percuma gitu ya, kayak Iya, sebetulnya pendidikan itu mungkin bukan hanya sekedar tentang pembelajaran ya kalau menurut aku, tapi dan banyaknya pengalaman yang telah kita lewati juga itu menjadi sebuah hal yang berarti mungkin ya dalam hidup. Aku pernah dari satu waktu, aku itu diminta untuk jadi MC ya. Saat itu aku dikabarin tuh di jam 10 dan aku harus udah bisa tuh di jam 1. Itu aku sebelumnya belum pernah ada pengalaman sama sekali buat menjadi MC. Jadi di situ aku memaksa diri aku untuk bisa, dan akhirnya aku nyaman loh ada di situ. Bahkan hal itu yang bisa ngebuat aku ada di titik aku yang sekarang. Aku berani coba banyak hal di organisasi, bahkan kayak di luar juga aku mulai berani. Dan memang awalnya itu dari sebuah keterpaksaan yang menjadi terbiasa gitu. Jadi membuat aku nyaman loh ada di situ. Oh ternyata aku bisa gitu. Banyak sih sebelumnya hal-hal yang memang perlu dipaksa biar kita menjadi terbiasa. Walaupun kadang awalnya ada takut di mana, takut di ini orang, takut dinilai di mana, tapi kalau emang kitanya terpaksa dan bisa, itu pasti ada hasil di depan itu. Iya betul, setidaknya kita udah lebih maju dari diri kita yang kemarin sih. Oh iya sih, berusaha gitu. Iya, berusaha. Berarti kalau misalkan untuk pendidikan yang sekarang itu sangat fleksibel banget ya, apalagi di era digital juga, kita bisa edukasi dapat di berbagai platform juga. Jadi untuk menempuh pendidikan, apalagi untuk pencapaian atau misalnya ekspektasi yang tinggi, kita bisa sambil proses di dalam digital itu. Sekarang belajar dimanapun bisa. Iya, kalau mungkin zaman dulu mah agak susah ya, harus tetap buku, Ada keterbatasan Iya. ya. Kalau sekarang semuanya bisa diakses Iya. ya dimana. bisa pakai apapun ya. Iya. Lagi di rumah juga kita bisa buka buku gitu kan lewat handphone. Jadi untuk generasi muda gampang banget sekarang nih guys. Gampang banget Iya, kita menempuh buat pendidikan. jadi nggak harus nunggu kita ya udah kalau sekolah aja belajar enggak. Iya. Bisa search sendiri gitu ya di internet, udah banyak banget sekarang pelajaran. Ya menurut kalian nih, gimana sih pendidikan bisa membantu seseorang untuk bisa menemukan jati dirinya? Menurut pandangan kalian itu gimana? Kalau mungkin
bisa didapatkan di berbagai tempat sih kalau misalkan untuk penampilan jati diri. Mungkin kalau misalkan dari titik awal juga pasti ada sebuah ketakutan dulu, rasa takut, tapi secara bertahap, apalagi ketika di masa remaja terlebih dahulu kan itu saat dimana momen-momen untuk penemuan jati dirinya. Pasti lagi pusing-pusingnya, aku mau SMA di mana nih, aku nanti kuliah di mana ya. Tapi setelah kita hadapin, kita sharing juga bersama keluarga, teman, itu pasti ada jalan ke depannya. Yang dimana step by step-nya kita pasti bakal nemuin nih di mana jati diri kita ada gitu. Iya, penemuan jati diri juga bisa kita temuin kayak kita misalkan belajar nih di misalnya kita sekarang lagi kuliah kan ya, kita aku nih masuk KPI gitu kan. Setelah itu aku menemukan mata kuliah yang wah ini aku banget nih. Nah disitulah kita bisa nemuin jati diri juga lewat pendidikan, atau misalkan kita ikut organisasi gitu. Misalkan aku suka nyanyi, nah aku ikut organisasi yang berhubungan dengan nyanyi. Nah di situ juga aku bisa mengembangkan bakat aku, bisa menemukan jati diri aku nih. Mungkin aku bakal jadi seperti ini gitu dengan aku belajar entah itu lewat aku melatih diriku sendiri atau mengikuti organisasi-organisasi, atau kita terfokus kepada materi atau mata kuliah yang memang itu passion aku gitu. Bener ya Kak, apalagi ketika itu apa ya, banyak banget gitu ya, kayak contohnya aku minatnya di MC atau event-event kayak gitu ya, itu kan membuat kita menemukan diri kita sendiri gitu ya, sudah kayak Gimana public speaking Jadi dasarnya. jadi pakai itu ada wadahnya gitu. Iya. Begitu juga dengan kakak mungkin ya dari BKI. Kayak mungkin di DKI lebih ke bagian dalam sih, mentalitinya gitu. Jadi kita memahami ya. Ya, bagaimana ketika kita lagi emosional, lagi moodnya nggak bagus, itu kita mempelajari di dalamnya gimana caranya nih nanganin biar jangan kayak gini terus gitu. Ya, kalau di PMI itu kita banyak belajar tentang dekat dengan kehidupan realitas sosial mungkin ya. Ya, jadi kita tidak hanya terbatas pada ruang kelas, banyak hal yang benar-benar aku temuin di di lingkup luar. Berarti kayak kita tuh segini udah diberikan nikmat yang lebih gitu ya daripada maaf yang mereka yang sakit aja masih bersyukur, masih sebahagia itu. Berarti kita juga yang memiliki kesempatan belajar di luar, itu kita harus lebih bersyukur ya, kita lebih bisa banyak bergerak gitu. Mereka yang terbatas pun masih menempuh pendidikan ya kayak. Jadi kita tuh harus menempuh pendidikan, apalagi kita yang sehat walafiat. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesehatan selalu, amin. Nah itu kita harus bersyukur dan kita harus menikmati yang sudah Allah berikan. Kita harus memanfaatkan dengan baik kesehatan kita ini dengan kita rajin menempuh pendidikan itu, agar semua yang kita ekspektasikan itu tercapai lewat pendidikan ini. Jadi kita yang sehat-sehat nih ya, kayak maksudnya yang dikasih kesehatan oleh Allah, kita harus lebih semangat Harus kalau kurang bersyukur kita harus terjun langsung ke dunia nyatanya gitu. Jadi kita lihat nih, kita tuh udah dikasih sama Allah yang wah, masa kita masih Kurang aja nih. masih ada yang kurang aja, masih ngegelendang aja nih. tapi ya menurut aku gak ada rasa cukupnya gitu, udah dikasih yang lebih mau yang lebih lagi. Iya betul, itulah Kadang harus ditegur dulu baru ingat kayak gitu. setelah tegurannya hilang begitu Ritmit ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih dari aku, bukan pertanyaan sih, lebih ke gimana sih kakak memberikan kesan-kesan kepada teman-teman yang tentunya lagi menempuh pendidikan gitu. Aku mau kakak-kakak nih ngasih kesan-kesan ke teman-teman di luar sana yang sedang menempuh pendidikan. Oke. Mungkin untuk kesan teman-teman semua, pendidikan itu kita bisa gapai di sebagaimana tempatnya, tinggal kalian sesuaikan dengan minat dan bakat kalian. Untuk kesannya, tetap jadi orang yang cerdas, kenali diri kalian di lingkungan kalian, yang dimana pendidikan itu tetap adanya untuk diri sendiri yang bermanfaat. Mungkin itu.
Kalau dari aku mungkin ya jangan terlalu keras sama diri sendiri ya teman-teman. Pendidikan itu merupakan perjalanan yang panjang, jadi ya udah terus dinikmati. Setiap proses itu merupakan apa ya, membentuk versi terbaik dari diri kita sendiri. Nanti juga setiap orang punya jalannya masing-masing untuk mencapai tujuannya, jadi jangan merasa tertinggal. It's okay dijalanin. Kalau capek, oh ya udah kasih waktu untuk istirahat, nanti lanjut lagi. Tidak usah terlalu dipaksakan. Oke, mungkin itu dari tamu kita ya, dari tim lab. Kata-kata tentang buat teman-teman yang sedang menempuh pendidikan. Jadi jangan pernah patah semangat ya teman-teman, teruslah berusaha sampai apa yang kamu impikan itu tercapai. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari kami dari tim HG Podcast. Relung perjalanan hidup, yes banget. Dan Tim Lab Komunikasi dan Multimedia FDKI, Your Voice, Our Future. Kami pamit undur diri. Semoga apa yang kami bahas tadi bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.